Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami pagi hari ini Bapa. Kalau kami ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau mau pakai kami segenap pelayan-Mu Bapa. Kau urapi kami supaya kami boleh menjadi alat-Mu yang kudus Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah online pada minggu pagi ini Tuhan. Kau berkati dimanapun mereka berada Bapa. Karena Engkau Allah kami yang peduli, Allah kami yang mengerti. Engkau tahu segala kesusahan mereka, Engkau tahu segala beban berat hidup mereka Tuhan. Tuhan mau pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus berkasih-Mu. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kasih jiwa kami, haleluya. Amin, haleluya. Dia Allah kita yang mengerti, Dia Allah kita yang peduli. Persoalan yang sedang kita hadapi, persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya saja, haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi
nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Engkau Allah kami yang peduli, Engkau Allah yang mengerti setiap persoalan yang kami hadapi Bapa. Engkau hanya meminta kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap berdoa sampai mujizat-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang peduli, Allah kami yang mengerti Bapa. Karena Engkau sudah memberikan kuasa-Mu buat kami, untuk kami boleh menakut setiap musuh di bawah kaki kami Bapa. Haleluya. Jasa memuji memuliakan Tuhan. Kita lebih semangat memuji memuliakan namanya, karena kita diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Kita tetap semangat saudara memuji Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa-Mu Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa-Mu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kita sungguh luar biasa saudara. Dia Raja segala raja. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau kuatkan hati kita. Mungkin kita banyak persoalan saudara, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menopang hidup kita. Jangan berhenti kita harap kepadanya. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya Yesus, Kau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pagi hari ini.
Haleluya. Kembali kami diberi kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Dan dengan makin kenal firman Tuhan, makin tahu firman Tuhan, kami makin bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena bukan dengan kuat dan gagah hamba-Mu, hamba-Mu melayani. Hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu melayani. Terima kasih Tuhan. Urapi juga kami yang mendengar. Haleluya. Supaya kami juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Dengan segala kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini judul firman Tuhan adalah Dilawat Allah berubah. Ya, satu hal yang perlu menjadi perhatian kita. Kita akan sama-sama baca di dalam Lukas 7 ayat 16. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita membaca di sini Allah telah melawat umatnya. Apa pengertian melawat? Allah melawat. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah bahwa Allah datang mengunjungi, datang menjenguk umatnya. Tentunya kedatangan Tuhan mengunjungi, menjenguk umatnya bukan hanya omong kosong atau tanpa ada sesuatu. No. Tetapi tentu ada tujuan dan maksudnya, yaitu untuk meringankan. Mungkin ada beban. Haleluya. Untuk memberi kelegaan. Mungkin ada tekanan. Haleluya. Untuk mengangkat beban dari dalam hidup kita. Tanggungan yang kita pikul. Haleluya. Dan yang jelas membebaskan kita daripada segala kekhawatiran dan ketakutan. Dan kemudian jelas untuk memberikan hiburan kepada kita. Supaya kita tidak berduka cita, tetapi hidup dalam sukacita. Haleluya. Tuhan. Nah, sebab itu mari kita akan sama-sama belajar apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Haleluya. Di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Nah, kita melihat haleluya, lawatan Allah yang terjadi sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang besar. Puji nama Tuhan. Haleluya. Apa yang terjadi? Dalam kisah ini kita melihat yang terjadi adalah satu perubahan yang sangat besar. Haleluya. Itu karena Allah sendiri, Tuhan sendiri datang melawat, menjenguk, mengunjungi umatnya, anak-anaknya, bapak, ibu, saudara, dan saya. Karena itu dalam hidup kita terjadi satu perubahan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan pelajari
Haleluya. Apa yang terjadi? Haleluya. Nah, di dalam kisah ini kita mendapatkan satu peristiwa di mana dari sebuah kota yang bernama Nain ada iring-iringan yang keluar. Iring-iringan ini membawa jenazah seorang pemuda, anak laki-laki tunggal dari seorang ibu janda. Tentu ada tangisan. Ibu janda ini juga merasa, aduh bagaimana nasibku, masa depanku. Mereka keluar dari kota. Nah, dari arah yang lain mau masuk ke kota Nain, ada rombongan Tuhan Yesus disertai murid-muridnya dan orang banyak. Mereka berpapasan di dekat pintu gerbang. Haleluya. Dan Tuhan Yesus menghentikan iring-iringan itu. Sebab Tuhan Yesus melihat begitu susah, begitu penuh duka cita. Stop, berhenti. Haleluya. Dan disitulah terjadi mujizat yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa. Ibu, jangan sedih. Ibu, jangan khawatir. Ya, Tuhan Yesus membangkitkan pemuda yang sudah mati ini dan menyerahkan kembali kepada ibunya. Muncullah ayat yang kita baca tadi. Lukas 7 ayat 16. Allah melawat umatnya. Puji nama Tuhan. Nah, kita melihat perubahan-perubahan besar yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, mati jadi hidup. Pemuda yang mati ini dihidupkan. Kematian dirubah jadi kehidupan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa bukan? Ini loh. Jadi kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus, haleluya, maka kita melihat rohani yang mati dijadikan hidup karena ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kita melihat haleluya, ini yang terjadi. Sebab itu ada sukacita. Rohani yang dulu mati sekarang jadi hidup. Haleluya. Apa tandanya kalau rohaninya hidup? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang ada di dalam Tuhan Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Ciptaan yang baru. Berarti apa? Katakan oleh firman Tuhan, yang lama berlalu, yang baru datang. Haleluya. Ini berarti apa? Rohani yang hidup menunjukkan perubahan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Ya, hidup lama ditinggalkan, jadi satu kehidupan yang baru. Diciptakan baru. Perhatikan itu. Bukan direnovasi, diperbaiki, bukan. Diciptakan baru. Menjadi baru sama sekali. Itulah Tuhan kita. Itu tandanya orang yang rohaninya hidup. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bukan itu saja. Orang yang rohaninya hidup, lama sudah tidak ada yang baru timbul. Itu berarti seperti dikatakan dalam surat Roma, tidak hidup serupa dengan dunia. Beda. Haleluya. Berubah. Puji nama Tuhan. Ya, hidupnya tidak dipengaruhi oleh dunia, keadaan-keadaan dunia, hal-hal duniawi, tetapi justru
memunculkan satu kehidupan yang baru, yang berbeda. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini loh, rohani yang hidup itu kayak gitu. Diciptakan baru, tidak dipengaruhi oleh dunia, menjadi sama dengan hal-hal yang duniawi. No. Tetapi justru menjadi pengaruh, mempengaruhi dunia untuk berubah. Haleluya, menjadi ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan. Itulah Tuhan kita, dahsyat dan luar biasa. Oke, mari kita lanjutkan. Yang kedua, apa yang terjadi? Haleluya, suasana duka cita. Ya, kalau kita nonton orang banyol, ya dagelan, kita yang susah kan tertawa, terhibur sedikit. Tetapi begitu dagelan, banyolan, lawak itu selesai, duka cita itu masih ada. Kalau Tuhan Yesus beda. Dia ambil penyebabnya, singkirkan, maka duka cita itu lenyap. Yang ada cuma sukacita. Puji nama Tuhan. Inilah Tuhan kita, dahsyat, luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan dalam Esra 6:22. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita bersukacita dengan mengambil penyebab duka cita dan membuangnya, memberi kita sukacita. Sebab itu kalau ada duka cita dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, perhatikan. Rasul Paulus kemudian mengatakan dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Di dalam Tuhan ada sukacita yang terus menerus. Bukan cuma sekejap, 1 hari, 2 hari, no. Terus, senantiasa. Ya, puji nama Tuhan. Itulah Tuhan kita. Sebab itu kalau Tuhan datang melawat, pasti perubahan besar. Ya, rohani jadi hidup. Haleluya. Duka cita lenyap, yang ada cuma sukacita. Sukacita dari Tuhan itu sukacita yang luar biasa indahnya. Haleluya. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Firman Tuhan mereka mengatakan, orang-orang yang ada di situ lalu sujud menyembah kepada Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ini artinya apa? Sujud menyembah kepada Tuhan adalah nomor 1. Bentuk menghormati Tuhan. Haleluya. Yang kedua, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Yang ketiga, mengakui, haleluya, bahwa Tuhanlah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Dan yang keempat, menunjukkan aku ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Sebab itu merendahkan diri dengan sujud menyembah kepada Tuhan. Dan itu dilakukan. Kalau Tuhan datang melawat,
umatnya. Ini yang terjadi. Semua sujud menyembah kepada Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab hanya Yesus Tuhanlah yang layak dipuji, yang layak disembah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mazmur 96 ayat 9 mengatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dalam kekudusan, dalam kebenaran, didasari dengan kasih sepenuhnya kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, mari kita mau lakukan itu di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan kemudian yang keempat, kalau Tuhan datang melawat kepada umatnya, kita akan menyaksikan perkara-perkara besar terjadi. Perkara-perkara ajaib terjadi. Lalu di samping sujud menyembah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus jadi saksi bagi Tuhan. Perhatikan firman Tuhan yang menuliskan, maka tersiarlah kabar tentang Tuhan Yesus. Siapa yang menyiarkan? Orang-orang itu. Artinya, kalau Tuhan melawat kita, kita menyaksikan dan mengalami perkara ajaib dan besar di dalam hidup kita, maka saksikan. Jadilah saksi Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Jangan disimpan sendiri. Saksikan. Haleluya. Ini perlu buat kita memuliakan nama Tuhan. Dan ini yang terjadi. Bukan memalukan nama Tuhan, tapi memuliakan. Setiap langkah kita, setiap sikap tingkah laku kita, setiap perkataan dan perbuatan kita, semua memuliakan Tuhan. Haleluya. Itulah hasil lawatan Tuhan. Puji nama Tuhan bagi umatnya. Saya berdoa supaya pagi ini kita semua dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Sehingga kita semua mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Sehingga, haleluya, dalam hidup kita, kita menghormati Tuhan, menjunjung tinggi Tuhan, menyanjung Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan selalu memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebab itu ayo pagi ini saya ajak kita semua berdoa. Supaya Tuhan sendiri bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam masa-masa yang sulit kita tetap mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Di hari ini kami bersyukur. Haleluya. Firman-Mu sudah menegur kami. Oh Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah menasihati kami. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih firman-Mu sudah memberikan kepada kami petunjuk dan arahan. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup. Haleluya. Sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Kami terima sambut firman-Mu ini. Kami masukkan dalam hati kami. Haleluya. Untuk kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi pegangan, menjadi pedoman. Haleluya. Sehingga hidup kami tidak keluar dari firman Tuhan, tapi terus dibimbing dan dituntun oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu semua yang sudah mendengar firman-Mu. Haleluya. Dan kami yakin Tuhan memberikan satu perubahan besar dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka boleh makin indah, makin berguna bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sertai terus anak-anak-Mu. Jagai dan pelihara terus anak-anak-Mu.
dalam setiap langkah hidup mereka. Haleluya, sesuai dengan janji-Mu, Engkau menyertai anak-anak-Mu sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu menyertai kami semua. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.